Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya
mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Darim. Ini punyanya Aulia Darim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Darim. Presiden blok-blok udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya mencari istana. Allah 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, kerjaannya menggali kuburan keramat, menggali kuburan keramat. Saya wanti-wanti pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jaga kuburan-kuburan tua kalian. Jaga makam-makam wali koryah yang babat desa daerah kalian. Jangan sampai itu nanti dirampas oleh mereka. Memang sengaja, sudah terprogram sejak lama, sama seperti kaum Yahudi yang ada di Israel ketika menjajah Palestina sampai sekarang. Ini hampir sama seperti orang Israel Yahudi ketika menjajah negara Palestina. Di kota tua Yerusalem, bahkan dekat dengan Masjidil Aqsa, sebelah timur atau depannya itu ada 500 makam palsu yang dibangun oleh para penyusup orang-orang Yahudi Israel dengan nama-nama leluhur mereka. Jika dihitung secara keseluruhan di kota tua Yerusalem tepi barat Palestina itu ribuan makam-makam buatan palsu nenek moyang mereka para Yahudi Israel. Dengan tujuan apa? Untuk mengkaburkan sejarah bahwa yang berhak mewarisi tanah di Yerusalem Raya itu adalah mereka. Inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Karena Kiai Mujahidin sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang, di mana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang Di tengah keterkejutan dunia atas kekuatan rakyat Palestina yang berhasil membombardir kaum Zionis Israel yang selama ini menjajah mereka, kita yang di Indonesia pun dikejutkan dengan terbongkarnya sosok agen Yahudi Israel Hani bin Yahya. Hani bin Yahya adalah seorang yang pernah tercatat sebagai pemilik arena judi sekaligus pengelolanya yang saat ini diulamakan oleh sebagian umat Islam bangsa Indonesia. Pada awalnya kita hanya ingin mengcounter doktrin Hani bin Yahya yang mengatakan segala macam kajian, segala macam tesis, jika hal tersebut menimbulkan perpecahan maka itu adalah sebuah kebohongan meskipun datanya benar. 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, kerjaannya menggali kuburan keramat, menggali kuburan keramat. Siapa sebenarnya dia? Seorang yang terindikasi sebagai agen Zionis Yahudi, bahkan pernah terciduk polisi sebagai pemilik arena judi. Maka sangat pantaslah orang seperti dia akan berpotensi menyesatkan umat Islam ketika ia tiba-tiba diulamakan.
Dan yang paling penting lagi dan wajib kita waspadai sebagai bangsa pribumi, Hani bin Yahya As-Segaf adalah orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam yang kita duga sudah pasti makam-makam tersebut akan dibaalawikan. Kita sudah lama mendengar ada desas-desus tentang adanya proyek besar kaum Habib yang mencari makam-makam tua yang tidak terawat, kemudian makam tersebut mereka jadikan sebagai makam leluhur mereka dengan memanfaatkan Lutfi bin Yahya, orang yang dianggap oleh sebagian orang sebagai wali kasaf, untuk memverifikasi kebenarannya. Masyarakat harus segera kita sadarkan bahwa klaim sejarah leluhur kita menggunakan makam-makam tua yang dijadikan leluhur mereka adalah bentuk penjajahan golongan mereka terhadap bangsa kita. Yang mana tujuan mereka adalah menghancurkan sejarah bangsa Nusantara, kemudian diganti dengan sejarah versi mereka yang dibuat sebagai bangsa yang paling berjasa terhadap tegaknya peradaban di bumi Nusantara. Pola ini sama dengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Israel dalam menguasai bumi Palestina, yaitu membangun makam-makam palsu atas nama leluhur mereka sehingga bangsa Yahudi di sana bisa mengklaim tanah Palestina adalah tanah milik mereka, karena buktinya para leluhur mereka dimakamkan di sana. Polanya sama dengan Yahudi Israel dalam mengklaim tanah Palestina sebagai tanah leluhur mereka, yaitu dengan membangun makam-makam palsu atas nama leluhurnya, kemudian dijadikan sebagai bukti sejarah bahwa kaum Yahudi Israel lah yang paling berhak atas tanah Palestina, dan makam palsu itulah sebagai bukti sejarahnya. Melihat kasus yang terjadi di Palestina, tidakkah kita sebagai bangsa pribumi Nusantara belajar dari kejahatan kaum Yahudi di sana? Sudah seringkali kita mengatakan, jika pemalsuan sejarah dan pemalsuan makam leluhur kita yang diklaim sebagai leluhur mereka terus kita biarkan, maka bukan tidak mungkin 100 atau 200 tahun ke depan generasi anak cucu kita akan menjadi generasi yang benar-benar lemah secara peradaban. Karena sejarah yang ada pada masa itu tidak berpihak kepada anak cucu kita sebagai pewarisan bumi Nusantara. Memang yang dialami bangsa Nusantara tidak akan separah yang dialami bangsa Palestina, karena bangsa kita adalah bangsa yang besar dari segi jumlah dibanding kaum yang menjajahnya. Tapi ingatlah, mereka yang ingin menjajah kita adalah kaum yang mengatasnamakan agama, ditambah lagi mereka mengklaim sebagai kaum anak keturunan Rasulillah. Dan bangsa kita sangat mudah terperdayakan hal itu semua, sehingga mereka sangat bodoh rela menjadi budak-budaknya. Bangsa kita memang bangsa yang besar dari segi jumlah tak sebanding dengan jumlah mereka yang ingin menjajah bangsa kita, sehingga tidak mungkin bangsa kita akan bernasib sama seperti bangsa Palestina. Iya, itu semua memang benar adanya, tapi jangan lupakan sejarah bahwa bangsa yang besar ini kenyataannya pernah dijajah selama 3,5 abad lamanya, dan yang menjajah adalah bangsa yang kecil dari segi jumlah. Maka jangan pernah meremehkan siapapun yang terindikasi berusaha menjajah bangsa kita, dan kita harus sedini mungkin melawan gerakan mereka sebelum mereka benar-benar menguasai bangsa kita. Terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.